Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuhra Zulmadia Sinaga dari jurusan Bimbingan dan Konseling FKIP Huamka ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Karir Masa Depan. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai apa sih itu karir masa depan. Nah, kita bagi dua ya, yaitu yang pertama karir. Karir menurut Sucipto tahun 2002 merupakan bagian dari sebuah perjalanan hidup seseorang. Bahkan bagi sebagian orang, karir merupakan bagian dari tujuan hidupnya. Nah, untuk masa depan sendiri merupakan waktu atau periode yang akan kita miliki di masa yang akan datang. Langkah-langkah perencanaan karir. Nah, kenapa sih untuk karir aja kalian memerlukan langkah-langkah perencanaan? Padahal kan tinggal asal bilang aja, aku pengen jadi dokter, aku ingin jadi pilot. Tapi tidak semudah itu, karena karir ini ibarat kesuksesan kita. Untuk mencapai suatu kesuksesan, kita akan melalui suatu proses yang amat sangat panjang. Gak ada yang instan. Untuk melalui proses ini, kita memerlukan strategi-strategi nih, agar proses yang kita lalui ini bermakna dan dapat dengan mudah kita lalui. Dan insya Allah karir yang kita impikan akan terwujud sesuai yang kita mau. Nah, langkah-langkah perencanaan karir di sini yang pertama adalah mengembangkan rencana karir. Artinya kalian harus pikirkan nih secara matang-matang apa sih yang kalian ingin lakukan di masa yang akan datang. Nah, setelah kalian tahu nih apa yang kalian ingin lakukan, kalian tinggal atur strategi-strateginya agar tadi proses yang panjang kalian lalui akan bermakna dan dapat dengan mudah kalian lalui. Nah, yang kedua, tinjaulah bakat atau kemampuan serta minat yang kalian miliki. Kalian harus mengetahui nih, bakat atau kemampuan apa ya yang ada pada diri kalian, atau minat apa ya yang kalian akan lalui, yang kalian minat banget nih lakukan gitu. Nah, untuk bakatnya ini kalian bisa kok tes di psikolog atau tes minat bakat online kan ada. Jika kalian memang nggak tahu, benar-benar nggak tahu apa sih bakat yang kalian miliki ini. Terus yang ketiga ada cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang dekat dengan diri kita. Artinya kalian mencari tahu dulu nih jenis-jenis karir. Kan banyak tuh di internet juga ada. Kalian cari jenis-jenis karir yang sesuai dengan bakat atau kemampuan yang kalian miliki tadi. Nah, yang keempat, bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan karir atau pekerjaan yang kita mau. Nah, kan kalian sudah mengetahui bakat apa yang kalian miliki dan kalian sudah punya nih kantongan jenis-jenis karir yang sesuai dengan minat bakat kalian. Setelah itu kalian bandingkanlah kira-kira bakalan cocok nggak ya, walaupun misalkan kalian sesuai karir ini nih sesuai dengan bakat saya, tapi saya nggak minat di situ. Nah, itu juga jangan kalian pilih karena tidak harus sesuai dengan bakat juga, tetapi kalian harus punya minat ke karir yang akan kalian tuju ini. Maka dari itu kalian harus bandingkan secara matang-matang dulu, tidak asal pilih ya guys, ya teman-teman. Yang kelima, kembangkanlah tujuan karir atau pekerjaan yang kita miliki. Jadi sesudah kalian punya nih karir kalian apa, terus pekerjaan kalian apa, kalian kembangin. Misalkan kalian pengen nih jadi penyiar radio, terus kalian masuk di jurusan fakultas ilmu sosial misalkan. Nah, di situ misalkan ada di kampus kalian ada UKM penyiar radio kampus. Nah, kalian ikut aja tuh karena untuk mengasah kemampuan kalian. Jadi ketika kalian mulai lulus nanti dari kampus, kalian dapat sertifikasinya sudah pernah mengikuti penyiar radio di UKM kampus. Nah, setidaknya kalian punya sedikit-sedikit lah ilmu yang kalian dapat dari hasil UKM yang kalian ikuti di kampus itu, sehingga kalian sudah asah dan setelah masuk kerja kalian tinggal belajar sedikit-sedikit lagi dan akan lebih mantap kan dengan bakat yang kalian miliki. Nah, yang keenam,
Ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita ke tujuan karir kita. Nah, jadi kalian juga harus memilih pendidikan sesuai dengan karir yang kalian inginkan. Misalkan kalian pengen jadi dokter, nah dari SMA nih kalian udah harus milih jurusan apa nih ya yang akan membawa saya ke dokter. Nah berarti jurusan IPA kan, berarti kalian di SMA harus masuk jurusan IPA. Nah ketika kalian lulus dari SMA, kalian pilih lagi nih di jurusan kampus. Jurusan apa nih yang kira-kira cocok sesuai dengan karir yang saya impikan tadi. Kan tadi dokter, berarti saya jurusannya kedokteran. Nah gitu teman-teman. Yang ketujuh adalah hal penting yang tidak boleh dilewatkan adalah masalah keuangan. Nah keuangan ini penting teman-teman untuk mencapai karir kita, karena untuk melalui pendidikan dan proses selama ini kita memerlukan uang atau budget. Maka dari itu teman-teman harus rajin menabung ya, agar impian atau karir yang kalian impikan dapat terwujud. Nah, yang kedelapan adalah cobalah minta nasihat dari beberapa sumber yang dapat memberikan arahan mengenai karir Anda. Nah, di sekolah pasti ada guru bimbingan dan konseling kan. Nah, di guru bimbingan konseling kalian bisa minta pendapat nih tentang bimbingan karir. Misalkan, Bu, saya tuh cocoknya kemana sih, Bu? Ke jurusan apa gitu, karena saya benar-benar nggak tahu banget nih. Nah kalian bisa nih minta bantuan guru bimbingan dan konseling kalian di sekolah. Dan nanti guru bimbingan dan konseling kalian akan mengarahkan kalian dan akan melihat dan mengecek kalian sesuai dengan rapot kalian, nilai-nilai kalian dicek semuanya apakah sesuai dengan jurusan yang kalian pilih nanti. Kalian bisa meminta bantuan. Begitulah langkah-langkah perencanaan. Yang ketiga adalah rumus memilih karir, yaitu ada T ditambah 2P ditambah E ditambah V. Nah, artinya T di sini adalah talent, yang artinya adalah bakat. Nah, kenapa sih bakat? Bakat ini tuh poin pertama banget, teman-teman. Karena untuk memilih suatu karir, kita harus menyesuaikannya dengan bakat dan kemampuan yang kita bisa, agar kedepannya nanti kalian enjoy menjalankan karir kalian karena sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalian tidak beban dalam menjalankan karir kalian tersebut. Nah, yang kedua ini ada 2P atau passion and purpose. Passion ini adalah gairah atau passion kalian tuh di mana sih gitu. Gairah yang maksimal kalian untuk karir tersebut karir yang mana sih gitu, agar ada dorongan atau motivasi semangat dalam kalian mencapai karir-karir kalian tersebut. Nah, ada purpose, artinya kalian harus punya tujuan. Nah, karir tersebut juga selain memilih karir, kalian harus punya tujuan nih. Kenapa sih kalian harus memilih karir tersebut? Tujuannya tuh apa? Agar yang kalian lakukan ini ada maknanya dan gak sia-sia. Kalian harus punya tujuannya. Yang ketiga ada environment atau lingkungan. Nah, untuk memilih karir ini kalian butuh lingkungan. Lingkungan ini adalah hal pertama untuk kalian belajar, mengasah kemampuan kalian, dan pokoknya belajar hal-hal yang baru tuh di lingkungan yang paling pertama ya. Mau itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, teman. Maka dari itu kalian pilihlah lingkungan yang positif, karena jika kalian sudah berada di circle atau lingkungan yang positif, maka kedepannya kalian juga akan menjadi manusia yang positif. Nah, yang keempat ada vision. Nah, vision ini adalah penglihatan atau impian atau visi kita nih. Jadi untuk memilih karir ini kita harus punya visi teman-teman, nggak cuman kosong. Jadi kita harus memiliki visi apa nih untuk karir tersebut. Nah teman-teman, gak kerasa ya sudah sampai pembahasan terakhir dari materi saya. Pembahasan terakhir saya yaitu mengenai tujuan dari karir. Nah, tujuan karir ini adalah merencanakan secara matang untuk kita melangkah menuju masa depan. Dan karir masa depan ini adalah dua hal yang saling terikat dan saling berhubungan.
Tanpa adanya karir, masa depan yang cerah pun tidak akan pernah ada. Dan tanpa adanya masa depan, karir pun tidak akan pernah ada di dunia ini. Ada sedikit motivasi dari saya, bermimpilah setinggi langit teman-teman. Jika mimpi kalian membuat kalian merasa takut, tenang teman-teman, itu berarti mimpi kalian sudah tinggi. Tetapi jika mimpi kalian tidak membuat kalian merasa takut, mimpi kalian itu masih rendah, masih jauh, masih tidak tinggi. Seperti kata Bung Karno, bermimpilah setinggi langit. Jika kalian jatuh, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Sekian dari saya, semoga presentasi saya ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.